investasi itu kan intinya bahwa kita memiliki sumber pendanaan atau bentuk apapun ya yang bisa dimonetisasi atau dihitung dengan setara uang yang diharapkan dalam waktu periode tertentu di masa mendatang memberikan imbal hasil atau tingkat keuntungan. Nah, tentu saja investasi ini sangat beragam ya di sektor keuangan, di sektor real maupun di aset begitu ya. Tentu saja karakteristik daripada jenis investasi tersebut memiliki variasi yang berbeda. Ada yang tingkat katakanlah likuiditasnya baik ya, tapi resiko tinggi. Ada yang katakanlah likuiditasnya seret tapi resikonya rendah begitu. Yang pertama adalah tentu saja ya, masyarakat ini kan memiliki berarti kan jumlah uang yang liquid yang cukup baik ya. Karena investasi kan setelah konsumsinya mereka katakanlah dihabiskan, mereka ada uang yang disimpan. Nah, problemnya adalah tingkat bunga saving ya itu memang sekarang lagi rendah ya, sekitar katakanlah deposito mungkin sekitar 3-4%, tabungan hanya sekitar 3%, jadi rendah. Nah, begitu ada yang menawarkan peluang tingkat pengambilan yang tinggi ya, orang tergiur gitu ya, seolah-olah ini seperti passive income begitu ya. Ada yang menawarkan lebih dari 9, katakan lebih dari 10% ya dalam setahun, bahkan ada yang lebih tinggi lagi begitu. Nah, karena tawaran tadi cukup tinggi dan menggiurkan, orang tidak melihat lagi faktor risiko tadi begitu ya. Sehingga masyarakat tidak mencari tahu, mengetahui ataupun mendalami apakah investasi ini resikonya seperti apa, legal atau tidak legal. Ketika diiming-imingi bunga yang tinggi, tingkat jaminan dan sebagainya yang tinggi, orang tidak lagi menelisik bahwa ini punya satu ancaman di kemudian hari bahwa investasi itu sangat berbahaya ya. Yang pertama tingkat bunga, ya tingkat bunganya tuh di luar masuk akal begitu ya. Deposito saja misalnya kan 4% begitu, kemudian SBN 6%-an begitu. Ketika jauh senjang daripada tingkat bunga yang ditawarkan dan dijamin pemerintah, ya harusnya tuh dicuriga bahwa enggak rasional begitu. Kedua, biasanya investasi bodong itu ya aspek legalitasnya rendah begitu, bahkan tidak ada sama sekali begitu ya. Tidak ada jaminan dari OJK maupun katakanlah oleh lembaga lain ya yang berwenang, itu tidak bisa ditunjukkan, bahkan bisa diverifikasi gitu lembaga ini resmi atau tidak begitu ya. Yang ketiga metodenya ya. Metode biasanya kalau lembaga investasi yang sangat formal dan legal, biasanya agresivitasnya tidak setinggi agresivitas yang investasi bodong. Yang terakhir saya kira ciri-ciri investasi bodong ya, biasanya mereka tidak memberikan jaminan aset yang memadai. Nah, kalau misalnya ada emas, ada rumah, ada investasi di sektor keuangan, sektor di SBN pun kan ada surat, ada sertifikatnya, dan itu bisa kita kalau misalnya butuh suatu meskipun karena penalti kita bisa uangkan. Nah, tetapi kalau investasi bodong itu sangat sulit. Yang pertama lihatlah ya lembaga keuangan yang resmi ya, bank-bank pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang diakui oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua juga lihatlah tingkat pengembalian hasil yang rasional begitu ya. Lebih dari 10% harusnya sudah tidak masuk akal begitu ya. Baik di emas, kemudian di sektor keuangan, di aset dalam itu per tahun loh gitu ya. Karena mereka sektor bisnis juga memperhitungkan begitu tingkat pengembalian itu juga relatif juga sudah cukup tinggi. Kalau menawarkan angka yang tidak realistis maka itu saya kira ya sudah patut curiga begitu. Yang ketiga adalah verifikasi legal ya, itu sangat penting begitu ya. Saya yakin di Satgas ya termasuk kepolisian kan sudah punya ada sekian ribu lembaga yang sudah dinyatakan perusahaan-perusahaan yang bodong begitu. Kalau ada afiliasi atau apa, saya kira itu informasi itu penting untuk ditelusuri apakah mereka legal atau tidak legal begitu.
kita tahu ya, apa namanya, kepolisian ya, itu kan, bersama kementerian lembaga lain setahu saya ada 14 begitu, kan sudah melakukan investigasi pencegahan ya. Ada uang yang diselamatkan seingat saya 130-an triliun ya, dan, linknya juga, katakanlah sudah ada. Yang pertama adalah, mungkin lebih lagi untuk, proses crawling data ya, investasi bodong yang beredar melalui web begitu ya. Yang kedua adalah, melakukan, proses ya, edukasi ya, ke masyarakat, ke publik, dan juga ke ibu rumah tangga begitu, melalui kanal resmi dari kepolisian atau mitra kerjanya, awas, apa namanya, investasi bodong, kan ada Satgas Investasi, saya kira edukasi juga menjadi penting ya. Yang ketiga saya kira ya yang paling penting adalah upaya penegakan hukum begitu ya. Saya kira ya kita perlu ini lebih banyak katakanlah di medsos dan sebagainya, bahwa penegakan hukum yang dilakukan kepolisian ini sudah sebegitu banyak sehingga ada efek jera bagi pelaku, termasuk juga edukasi bagi masyarakat. Kalau berurusan investasi bodong, ini urusannya panjang dan ini menyangkut juga dampak hukum yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Pengakuan dari pelaku bahwasanya dia memutarkan uang itu bagi orang yang akan meminjam kepada dirinya juga, di mana bunganya juga 50%. Namun kenyataannya yang disampaikan oleh pelaku, para investor lebih besar daripada para yang meminjamkan kepada dirinya.